Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 6 April 2022, pekan kelima Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20, ayat 24 sampai 25 dan ayat 28. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan atau menggambarkan manusia yang percaya di satu sisi dan kelompok manusia yang meragukan apa yang diimani, meragukan Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan representasi dari kelompok orang yang percaya kepada Allah, yang kepercayaannya sangat teguh sehingga tidak goyah oleh tantangan apapun. Raja Nabukadnezar dalam bacaan pertama hari ini mengajak ketiga bersaudara itu untuk meninggalkan Allah yang mereka imani dan menyembah dewa yang dibuat oleh Raja Nabukadnezar. Bahkan Raja Nabukadnezar memberikan penegasan kepada mereka bahwa mereka akan dimasukkan dalam tanur api kalau mereka tidak mengikuti titah raja. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak peduli dengan ancaman Raja Nabukadnezar. Mereka tetap tidak mau menyembah dewa yang diciptakan oleh raja. Mereka tetap setia pada iman akan Allah mereka. Saudari dan saudara terkasih, lebih menarik lagi, ketiga bersaudara ini akhirnya dibuang dalam tanur api. Namun apa yang terjadi? Raja Nabukadnezar sendiri menyaksikan bahwa ketiganya berjalan seperti tidak merasa kepanasan dalam tanur api itu. Bahkan Raja Nabukadnezar melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalamnya bersama dengan 3 saudara yang dibuang ke dalam tanur api itu. Dan bahkan lebih lagi dia beri kesaksian bahwa orang yang keempat itu seperti dewa, anak manusia. Dan karena itu Raja Nabukadnezar kemudian memuji Allah yang diimani oleh ketiga bersaudara Mesak, Sadrak, dan Abednego. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui kesaksian Raja Nabukadnezar yang sesungguhnya sebelumnya tidak percaya kepada Allah yang diimani oleh ketiga bersaudara itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada akhirnya melihat bagaimana Allah yang diimani ketiga bersaudara itu telah menyelamatkan ketiga bersaudara itu dalam tanur api. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah Allah yang diimani oleh ketiga bersaudara, dan Allah yang mereka imani telah menyelamatkan
Ketiga bersaudara itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketiga bersaudara itu menjadi contoh, panutan hidup beriman kita. Bagaimana kesetiaan kepada Allah yang mereka imani telah membuahkan hasil bahwa Allah melalui anak dewa, anak manusia, telah menyelamatkan nyawa mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil kita berjumpa dengan kelompok orang Yahudi yang tidak terlalu percaya kepada Yesus. Walaupun Yesus pada akhirnya sudah beri kesaksian tentang dirinya dan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapanya. Yesus menurut bacaan Injil hari ini menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Dia datang untuk memerdekakan mereka. Kenapa Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memerdekakan orang-orang Yahudi? Memerdekakan kita semua. Karena kita sesungguhnya bukanlah orang merdeka. Setiap orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah hamba dosa. Dan sebagai hamba dosa, tidak ada keselamatan di dalamnya. Maka Allah Bapa mengutus Yesus putranya hadir dalam dunia yang fana ini, dan Ia hadir untuk menyelamatkan manusia, memerdekakan manusia, supaya manusia tidak menjadi hamba dosa, supaya manusia dibebaskan dari dosa, dan dengan demikian dia selamat. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus sedikit mengkritisi orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya dan berbangga bahwa mereka menyebut dirinya sebagai anak-anak Abraham. Tapi Yesus menegaskan kepada mereka, kalaupun mereka menyebut diri atau berbangga karena bapa mereka adalah Abraham, tapi Yesus menyindir mereka. Tingkah lakunya tidak persis sama seperti dengan tingkah laku beriman dari Abraham yang mereka akui sebagai bapa mereka. Lebih lagi, mereka menyebut diri sebagai anak dari Bapa, anak dari Allah. Yesus sekali lagi mengkritisi mereka. Kalau mereka sungguh anak dari Allah, maka mereka mesti mengenal Yesus yang adalah utusan Allah, datang dari Allah untuk menyelamatkan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beriman kita, kita berbangga bahwa kita memiliki iman. Kita berbangga bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Tetapi hidup kita atau belum atau tidak persis seperti yang diharapkan oleh Yesus itu. Artinya kebanggaan kita adalah kebanggaan kosong. Nah, melalui bacaan Injil hari ini dan melalui pengalaman orang-orang Yahudi yang berbangga menyebut diri sebagai anak Abraham, bahkan anak Allah, tetapi kebanggaan mereka adalah kebanggaan yang kosong karena mereka tidak mencontoh dan mengikuti, menghayati kehidupan beriman Abraham, apalagi Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi baru bagi kita untuk sekali lagi bangun dan tata kembali kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan setia pada kepercayaan kita, karena meyakini bahwa Allah yang kita imani akan menyelamatkan kita dari segala macam kesulitan yang kita hadapi. Dan kita dituntut untuk setia pada Allah yang demikian. Dan yang kedua, kita diminta untuk tidak saja melabeli diri kita sebagai sahabat Yesus Kristus atau sebagai anak Allah, tapi kita sungguh tidak sekedar berbangga, tapi kita melaksanakan hidup sebenar-benarnya sebagai anak Allah dan sahabat Yesus Kristus. Tuhan memberkati.